Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu 'ala as-sadiqil amin, sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa 'ala man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmatnya, karunia, hidayah dan inayah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk beribadah kepadanya, khususnya di hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan pahala yang berlipat kali ganda daripada hasil ibadah puasanya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, orang yang cerdas di antara kita pasti merencanakan apa yang harus ia lakukan dalam kehidupannya. Target-target apa saja yang perlu ia raih dalam hidupnya di dunia ini maupun di akhirat. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita merencanakan kehidupan kita di akhirat? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dia perbuatkan untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat ke-18. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang cerdas itu adalah orang yang merencanakan kehidupan akhiratnya. Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas ialah siapa saja yang dapat menundukkan jiwanya agar selalu taat kepada Allah dan senantiasa beramal untuk hari akhirat sesudah kematiannya. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita merencanakan kehidupan akhirat kita, yaitu agar pahala daripada amal kebaikan yang kita lakukan di dunia ini berkelanjutan walaupun kita telah meninggalkan dunia ini. Kita ingin meraih apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yasin ayat yang ke-12. Allah berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan setelah mereka mati, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Kaum muslimin yang dihormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus merencanakan kehidupan akhirat kita sebagaimana kita merencanakan kehidupan dunia kita. Apalagi kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal, sedangkan kehidupan di dunia ini hanya sementara. Di antara amalan yang kita ingin agar dia tetap memberikan manfaat kepada kita, berupa pahala yang tidak pernah berhenti selain daripada ilmu yang bermanfaat dan mempunyai anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kita, adalah ibadah wakaf. Ibadah wakaf. Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalatha: sadaqatin jariyah wa 'ilmun yuntafa' bihi wa waladun salihin yad'u."
jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Para ulama mengatakan bahwa yang dimasukkan dengan sedekah jariah ialah ibadah wakaf. Kaum muslimin rahimakumullah, wakaf menurut syar'i, dalam hal ini menurut mazhab Syafi'i, yaitu menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya atau al-ain, dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nazir yang dibolehkan oleh syariat. Sedangkan menurut Undang-Undang Wakaf nomor 41 tahun 2004, wakaf berarti perbuatan hukum daripada wakif, yaitu orang yang melakukan wakaf untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan, guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum sesuai dengan syariat. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, secara umum wakaf adalah perbuatan hukum seorang wakif atau orang yang berwakaf untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian hartanya, baik secara permanen atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya, untuk tujuan keagamaan atau kesejahteraan umum sesuai dengan syariat Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, wakaf yang paling terkenal di masyarakat Indonesia adalah wakaf barang, yaitu wakaf barang yang tidak bergerak seperti tanah atau properti. Namun tidak semua kita memiliki tanah dan properti, maka syariat membolehkan kita untuk berwakaf dengan barang yang tidak bergerak seperti wakaf uang, dan ini adalah area wakaf yang sangat luas. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ada 2 istilah perwakafan terkait wakaf uang, yaitu wakaf uang dan wakaf melalui uang. Wakaf uang adalah berupa uang dalam bentuk rupiah yang dikelola secara produktif. Hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alaih, yaitu penerima manfaat hasil wakaf. Pada dasarnya penghimpunan wakaf yang dilakukan dengan menyebutkan atau menyampaikan program-program pemberdayaan atau peningkatan kesejahteraan umat atau mauquf alaih. Namun demikian dapat juga disebutkan jenis atau bentuk investasinya. Misalnya untuk usaha retail, hanya saja tetap terbuka untuk jenis investasi lainnya. Sementara wakaf melalui uang adalah wakaf dengan memberikan uang untuk dibelikan atau dijadikan harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak sesuai yang dikehendaki wakif atau program atau proyek yang ditawarkan kepada wakif, baik untuk keperluan sosial keagamaan maupun untuk produktif atau investasi. Nah, dalam menghimpun wakaf melalui uang harus disebutkan peruntukannya, misalnya untuk membangun masjid, baik untuk membeli semen atau bahan material lainnya. Berwakaf melalui uang, kaum muslimin rahimakumullah, untuk keperluan membangun masjid adalah wakaf yang pahalanya luar biasa di sisi Allah. Rasulullah SAW menerangkan bahwa Allah akan memberikan balasan yang luar biasa kepada orang yang membangun masjid atau yang berpartisipasi dalam membangun masjid, walaupun hanya menyumbang 1 bata. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man bana masjidan lillah kamafhasi qatatin aw asghara banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Hadits riwayat Ibnu Majah. Dalam hadits yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannati mithlahu." Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangun baginya semisal pun itu juga di surga. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim.
Maka kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita bersegera berwakaf. Jika kita diajak untuk mewakafkan sebagian daripada harta kita bagi kepentingan pembangunan masjid, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang pandai memanfaatkan harta yang Allah berikan kepada kita untuk kehidupan kita di akhirat dengan cara mewakafkan sebagian daripada harta kita. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami keluarga besar SPIT Al-Bikri Pekanbaru mengucapkan